Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Ibu doakan antum semua sehat walafiat ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam kelainan pada tulang dan juga macam-macam kelainan atau penyakit pada organ gerak kita yaitu otot. Untuk yang pertama, kelainan pada tulang. Tulang pada manusia sering mengalami gangguan sehingga mengalami kelainan. Di antaranya apa saja seperti berikut ini. Namun sebelum itu mari kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Apa itu? Fraktura atau patah tulang merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Fraktura ini terbagi dua ya nak ya. Yang pertama itu fraktura terbuka, kemudian yang kedua adalah fraktura tertutup. Untuk yang terbuka ini patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot sehingga sampai kelihatan tulang bagian dalamnya. Kemudian untuk fraktura tertutup ini patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot kita. Jadi di dalam patah tulangnya, tidak sampai terlihat keluar tulangnya. Untuk yang kedua, osteoporosis. Apa itu? Merupakan gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Hal ini membuat tulang kita menjadi keropos. Ini sering terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Untuk mencegahnya bagaimana? Untuk mencegahnya bisa dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium tinggi seperti susu dan ikan. Selanjutnya, fisura atau retak tulang. Merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Selanjutnya adalah polio. Penderita polio ini akan mengalami kelumpuhan yang menyebabkan tulang mengecil. Namun penyakit ini itu bisa dicegah dengan memberikan vaksin polio pada saat masih berusia di bawah 5 tahun. Selanjutnya adalah rematik, yaitu penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Selanjutnya adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Ada 3, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Untuk yang pertama atau lordosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung pada daerah lumbalis atau antum lihat melengkung ke depan. Hal ini disebabkan oleh posisi kepala tertarik ke belakang. Untuk yang kedua, skoliosis, ini tulang belakangnya melengkung ke arah samping kiri maupun samping kanan. Ini disebabkan oleh badan yang membengkok ke kiri atau ke kanan ketika duduk, sehingga menyebabkan badan membengkok membentuk huruf S. Yang ketiga adalah kifosis, yaitu sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke arah belakang. Jadi anak ibu, antum harus melaksanakan yang namanya sikap duduk yang baik ketika belajar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang ketiga tadi, skoliosis, kifosis, dan lordosis. Sikap duduk yang baik dapat antum lihat seperti di gambar, yaitu tegap, tidak membungkuk, tidak berbelok ke kiri atau ke kanan, dan tidak terlalu mendongak ke belakang ketika duduk. Baik soleh-soleha ibu, selanjutnya nih kita akan belajar mengenai kelainan yang terjadi pada otot. Kalau tadi mengenai kelainan yang terjadi pada tulang, sekarang kita lihat yang terjadi di otot apa saja. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu hipertrofi.
kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel ototnya diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang binaragawan atau sering nge-gym di tempat gym. Terlihat ototnya membesar dengan sangat signifikan. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi ototnya menurun karena disebabkan oleh penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi untuk atrofi ini kebalikan dari hipertrofi yang pertama tadi ya nak ya. Yang ini dia cenderung mengecil dan melemah. Ini bisa jadi terjadi karena ada penyakit bawaan, misalkan kakinya tidak bisa digerakkan. Karena lama tidak digerakkan maka dia akan kecil, perlahan-lahan akan mengecil dengan sendirinya. Atau jika terjadi kelumpuhan pada organ gerak kita, maka lama-kelamaan karena lumpuh tidak bisa digerakkan, dia akan mengecil. Massa ototnya akan mengecil dan menjadi lemah. Kemudian yang ketiga adalah distrofi, yaitu penyakit menurun yang disebabkan oleh mutasi gen yang bertanggung jawab pada sintesis protein otot sehingga otot menjadi lemah. Yang keempat, hiperplasia, yaitu membesarnya otot yang disebabkan oleh jumlah serabut otot yang bertambah, tetapi tidak diiringi dengan membesarnya serabut otot. Selanjutnya, yang kelima, tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Selanjutnya, stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak atau secara tiba-tiba, atau bisa dibilang ketika ada salah gerak. Yang ketujuh, yaitu kerusakan tendon, yaitu sobek atau pecahnya tendon karena teriris atau putus akibat kecelakaan atau perkelahian. Selanjutnya, tortikolis atau tengeng atau salah bantal, yaitu penyakit yang biasa terjadi saat bangun tidur dengan leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan maupun ke kiri karena posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada yang paling atas dan depan. Penyebabnya apa? Yaitu salah posisi tidur, bantalnya terlalu tinggi atau kaku, kemudian tengkuk dan leher terpapar angin dingin seperti angin dari kipas angin, ataupun cedera otot leher dan tulang. Atau mungkin disebabkan oleh adanya rematik pada leher. Selanjutnya, bisa kita lihat bagaimana cara mencegah penyakit salah bantal atau tortikolis. Yang pertama, posisi tidur itu harus nyaman, kemudian tidak menggunakan bantal yang terlalu keras atau terlalu tinggi. Yang ketiga, tidak tidur dengan kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Yang keempat, tidak tidur di atas kasur yang keras. Yang kelima, sebaiknya tidur dengan berganti-ganti posisi seperti miring, kemudian terlentang. Baik soleh-soleha ibu, itulah tadi macam-macam kelainan pada tulang, kemudian macam-macam kelainan pada otot kita. Selanjutnya, materi ini juga terdapat pada buku antum di halaman 150 sampai 156, kemudian di halaman 185 sampai 190. Jadi anak ibu silahkan juga antum baca materi yang terdapat di buku supaya antum lebih memahami materi IPA ini.
Khair ananda ibu, itulah materi kita hari ini. Hayya nakhtatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.